Halo semua, balik lagi. Ya, ketemu lagi sama aku nih. Dan hari ini tentunya nggak sendirian. Lagi-lagi kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Ada yang dipanggil sama Sam, dipanggil ke studio di Ulf Media. Nih ada Mas Alif Yusron. Hola. Ya, halo Go. Gimana kabarnya? Baik, baik. Hari ini rame salon. Rame. Ini Mantap. barusan dari salon langsung ke sini. Langsung ke Langsung sini. ke sini. Nah, ini kalau yang mau nyariin atau mungkin pernah lihat, nah ini pasti sering nongol di IG-nya Mini Salon dan terutama kalau mau Benar, nyari yang di Wisma Permai benar. atau kadang-kadang keliling juga lah ya, kadang-kadang Ya, keliling kadang-kadang muter. muter. Nah, ini kita mau, aku sih sebenarnya nggak tahu ya, aku tuh kan sudah sama Mas Ajis itu kan sudah dari aku SD, Oke. Berarti langganan potong potong dari dari SD. aku SD. Nah, cuman terus kan kayaknya baru itu kan ketika Mini Salon Beratang buka kan. Mm-mm. Nah, itu kan baru itu kayak di belakang kasir tuh dulu ada kayak geledekan Iya, apa terus itu kayak ada kamarnya tuh. kamar kan. Heeh. Nah, misalnya tuh kamu dulu masih sering di situ tuh nunggunya, ya gak Iya, sih? benar. Itu kelas Jadi berapa itu waktu kamu itu di situ? mungkin SMA. SMA. Jadi SMA kan kita juga punya rumah di Sidoarjo. Mm-mm. Tapi kadang tinggal di situ. Soalnya kan nyari uangnya di situ kan. Ya ya ya. Ya. Jadi biar lebih dekat aja, lebih enak istirahatnya. Kayak gitu sih. Oh, oke. Jadi ini kan karena kan aku kenal sama bapakmu duluan kan. Mm-mm. Terus udah kamu hidup di dunia salon sejak lahir hitungannya. Benar, sejak zigot. Sejak zigot udah kena bau-bau Benar, bau-bau udah ada cat, suara hair dryer. suara clipper udah biasa Benar. ya kan. Kalau orang lain kan musik klasik, ini Mm-mm. clipper. Pas Ada bayi efeknya gitu. nggak itu ya? Jadi biasanya lagu-lagu itu kamu Benar. Nah, itu gimana rasanya? Maksudnya tuh bener-bener Hmm. kamu tiap hari akan ke salon pas kecil dulu atau gimana? Jadi justru pas awal-awal dulu pas kecil Mm-mm. itu kayak apa ya? eh Bosen aja sih setiap hari Tapi diajak. diajak. Kadang diajak ke tempat kerjanya mama, kadang diajak ke tempat kerjanya ayah, kayak Hmm. gitu. Sampai di titik bosen aja kalau misalnya harus pergi ke salon kayak gitu. Oh, oke. Tapi akhirnya kamu gede malah jadi hairdresser juga. Nah ya, itu ada ceritanya juga sih. Gimana? Kapan pertama kan kamu bosen tuh ceritanya waktu kecil. Terus pas Jadi tiba-tiba sukanya? jadi mungkin pas waktu kecil itu kan bosen. Mm-mm. Bahkan nggak mau bakal jadi hairdresser awalnya itu. Mm-mm. Karena mungkin udah kayak setiap hari lihat Ya. orang salon apa. Terus ditambah stigma orang salon dulu ya, hairdresser dulu itu nggak sekeren sekarang tuh. Oke, ya. Jadi kalau dulu, ini dulu ya, itu masih dianggap sebelah mata gitu. Tukang potong gitu kan. Bener, tukang potong, tukang kerimbat kayak gitu. Mm-mm. Jadi masih dianggap sebelah mata lah. Oke. Terus titik baliknya itu pas kapan? Nah, jadi waktu setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA, Lulus SMA. di lulus SMA itu kan iseng-iseng sambil kuliah. Jadi habis sambil kuliah itu pas libur kuliah Mm-mm. itu iseng kayak motongin teman-teman, Oh. terus nyemir rambutnya teman kayak gitu. Itu iseng dulu. Pertama Iseng dulu. nyoba-nyoba. Pertama main-main. nyoba-nyoba. Kayak Pak Subora ya. Awalnya nyoba-nyoba. Awalnya nyoba-nyoba. Nyoba teman. Terus ketagihan tuh. Ketagihan. Apa yang bikin paling ketagihan? Apa ya? Kayak kalau kita udah lihat hasilnya, Mm-mm. terus temen itu puas, kita juga ikut puas. Jadi Oh. kepuasan itu langsung terjadi saat itu juga. Itu yang bikin seneng sih. Happy-nya ya waktu orang itu puas atas apa yang kamu kerjakan Benar. gitu kan. Jadi candunya itu di situ, nikotinnya itu di situ. Oh gitu ya, nikotinnya di situ ya. Berarti setiap kali kalau sekarang kamu udah bikin terus kliennya puas tuh ya jadinya happy-nya Itu langsung endorfinnya itu langsung naik langsung semua. naik semua. Langsung seneng. Nah itu yang bikin Oh. kok kayaknya asik ya. Makanya kamu terus belajar. Nah terus belajar, ditambah di TikTok, di Instagram itu semua hairdresser itu mulai personal branding kan. Betul. Heeh. Otomatis itu industri ini Mm-mm. itu nggak dianggap sebelah mata lagi akhirnya.
Karena oke. banyak beberapa konten kreator hairdresser itu mulai terkenal. Betul. Salah satunya kayak Haijul, kalau tahu. Terus ada Hairnuts, terus Hairnuts ya. ada Ray, Oh, oh tahu aku, Ray tahu ya aku. yang Hey It's Ray. Iya, hey it's Ray. Nah itu sedikit banyak dia mengangkat derajatnya teman-teman hairdresser yang lain. Jadi nggak dianggap sebelah mata, kayak gitu. Jadi value-nya itu tumbuh di situ, dunia per hairdresseran ini. Iya. Jadi aku tertarik kan. Itu tahun berapa tuh? 2019 atau 2020 gitu. Oke. Jadi sebelum COVID lah ya, atau pas COVID? Ya sebelum COVID atau pas COVID gitu lah. Ya, awal-awal tuh ya. Nah, terus habis itu gimana? Belajarnya tuh maksudnya kamu kayak ada kelas atau kayak kuliah atau kayak apa? jadi pertama belajar itu di Johnny Andrean. Oke. Jadi di Johnny Andrean itu kan dia buka yang namanya kursus kan. Jadi ada paketannya, berapa kali pertemuan. Oke. Itu diajarinya apa aja? Banyak sih, kalau di Johnny Andrean itu semuanya lengkap. Dari mulai nyuci, kerimbat, potong, semuanya. Tapi pada waktu itu aku ngambil paket potong aja. Oh, jadi bisa kayak paketan-paketan gitu ya? Jadi paketannya mau ngambil apa aja. Soalnya aku mikirnya gini, kenapa potong aja? Soalnya yang lain itu aku bisa tanya, bisa sharing sama orang tua aku. Iya, betul. Kayak gitu betul, kan. Betul. Cuma potong kan kita harus ada basicnya dulu dasarannya. Jadi aku pengen belajar itu mendalami potong dulu tuh pas waktu di Johnny Andrean. Oke. Tadi ngomong Hairnuts ya. Aku lihat logonya tuh karena kan aku pertama kali denger Hairnuts itu malah bukan dari potong rambut. Dari mana tuh? Itu lawanku main FIFA Oh, di liga. Dia ada klub. Hairnuts itu ada klub terus tanding lawan Hairnuts. Ya udah aku kayak nggak mikir kan, tak pikir no nerd sing rambut be mungkin nggak ngerti aku no rambut nerds nggak ngerti lah pokoknya tanding lawan mereka. Piro ya 8-0 kalau nggak salah aku menang. Menang siapa? Menang aku. Oh, oke. Agak jauh di bawah ya di klasemen liga. Tuh. Nah, terus aku baru tahu lah itu salon beneran. Jadi dia nge-brandingnya itu hair studio sih. Oh. Tapi kenapa main FIFA malah punya klub loh? Tapi salah satu brandingannya itu dia kayak gitu. Kadang dia ada main sepak bolanya, mini soccer, FIFA, banyak banget. Saya klub ikut liga beneran, liga Indonesia. Iya. Cuman kok cupu berani ikut gitu. Oke. Wah, bahaya nih Ernest. Ya lanjut. Tadi Oke. sambil lalu aja. Terus habis Johnny Andrean terus kamu langsung belajar apa lagi? Jadi habis Johnny Andrean itu sekalian aku dapat kesempatan ikut kelasnya L'Oreal. Oh, jadi L'Oreal itu ya ada namanya itu LCC, L'Oreal Color Certification. Jadi itu khusus buat salon-salon yang kerja sama L'Oreal. Itu dilatih mulai dari nol cara belajar coloring. Oh, oke. Itu yang sertifikatnya dipajang itu ya? Bener. Soalnya kalau misalnya udah lulus LCC itu kayak bergengsi banget. Pasti dunia teman-teman dari hairdresser tahu lah. LCC itu keren banget. Soalnya emang ketat banget. Jadi kita di sana itu salah sedikit aja disuruh ngulang. Hah? Ya apa cara ngulang? Jadi misalnya nih colornya belang-belang gitu. Kita disuruh ngulang sampai benar-benar perfect. Pakai rambut palsu ya? Ya ada kadang pakai manekin, kadang pakai orang beneran. Terus suruh ngulang itu ya apa? Ya memperbaiki gitu. Nah, tapi kan tetap enggak bisa di hari itu kan? Di hari itu juga. Kok jadi emang mari lah orang. Bener. Tapi kan itu kita bawanya model kan. Jadi mau nggak mau dia harus nurut buat sesuai dengan itu. Soalnya kan kamu bikin mari. Terus habis itu ini belang, ulang lagi kan? Ulang lagi. Tapi nggak bleaching ulang kan? Enggak, paling cuma masukin doang kan? Masukin warnanya kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi emang kalau di L'Oreal itu belajarnya harus seperfect mungkin sih. Harus seperfect mungkin. Seperfect mungkin. Bahkan ikut kelasnya itu kan harus salon yang kerjasama dulu. Benar. Gitu kan? Kalau belum kerjasama nggak bisa ikut. Habis itu kamu diseleksi lagi untuk ikut atau enggak? Enggak sih. Kebetulan teman-teman partner dari L'Oreal sih. Itu udah pasti bisa pasti ikut. Dapat jatah. Oh, oke. Kayak gitu. Terus dari situ berarti kan color.
Kalau Color. yang lain-lainnya belajar sendiri, otodidak. Iya benar. Yang lainnya ya sharing-sharing di salon, edukasi, belajar. Kalau misalnya ada seminar-seminar gitu, Mm-mm. itu biasanya juga ikut. Kayak gitu. Kalau seminar tuh biasanya seminar kayak apa? Nah, seminar itu banyak sih. Jadi seminar itu biasanya itu kalau misalnya yang tadi itu kan yang kursus-kursus itu kan mulai dari nol. Ya, oke. Dari kasarnya kayak aku gini lah, nggak pernah moto, nggak tahu ya apa caranya, ikut Nah, itu kursus. ikut kursus. Nah, seminar ini buat orang yang udah punya dasaran, dia pingin tahu teknik baru atau teknik terkini, tren. Motongin ini. Siapa tahu ya. Ini. Oh, Nah, itu tren-tren tren gitu ya. terbaru kayak gitu. Itu seminar itu fungsinya kayak gitu. Nah, kalau tren itu sebenarnya yang bikin siapa? Kadang kan 2025 dia sudah ngomong tren 2026 kan gitu kan. Benar. Jadi banyak sih. Kalau tren yang bikin itu biasanya ya kalau di Indonesia itu bisa salon yang paling terkenal se-Indonesia. Itu dia bikin tren akhirnya booming se-Indonesia. Oke. Atau enggak produk. Produk itu kayak L'Oreal. Misalnya L'Oreal bikin color warna merah. Akhirnya jadi tren tuh warna merah. Semuanya ikut jadi warna merah. Kayak gitu. Oh, merahnya merah apa gitu. Oke. Jadi tren biasanya diciptain kalau nggak sama produk ya sama salon-salon terkenal. Jadi dia bikin misalnya potongan apa nih punyanya tahun depan. Misalnya gitu kan. butterfly. Oke. Itu tahun berapa tuh? Tahun lalu ya. Misalnya butterfly. Terus Akhirnya mereka viral, semuanya ikut. Otomatis salon-salon yang di bawah-bawahnya kan juga harus ikut kan. Soalnya betul. customer taunya potongan butterfly. Akhirnya salon-salon di bawah itu ya harus belajar gimana cara ngikuti trennya itu. Potongnya itu. Tapi kan ngelihatnya kamu kan cuma ngeliat hasil akhir tuh pasti. Nah biasanya biasanya ada seminarnya tuh. Oh jadi kayak si salon yang famous ini dia buka seminar cara potong butterfly. Biasanya ada yang buka. Biasanya ada orang sendiri yang dia ngulik potongannya itu kayak gimana, terus bikin seminar sendiri. Nah, yang belum bisa kan otomatis tertarik kan? Pengen ikut. Karena customer banyak yang request itu. Jadi mau nggak mau kita hairdresser harus terus belajar. Lah kayak butterfly gitu. Kenapa namanya butterfly? Nah, padahal kan nggak warna-warni, nggak ada sayap. Kenapa namanya butterfly? Nah, nama itu kayak apa ya? Kayak biar orang-orang itu menarik gitu loh. Nah, maksudnya kalau potongan butterfly itu apa yang membuat dia namanya butterfly? Nah, kalau potongan butterfly, dia itu kenapa dia butterfly itu kan kepak-kepak gini kan? Jadi rambutnya di jalan oplok. Jadi rambutnya itu berflow gitu. Kalau diginiin itu kayak sayap kupu-kupu. Jadi kalau di video butterfly kan selalu diginiin. Iya betul. Dia itu epek. Aku juga gak ngerti iki lapo. Biar kayak sayap kupu-kupu kan gini. Rambut pun juga gitu. Jadi rasa kayak gitulah, keren. Kayak kupu-kupu. Benar. Kalau yang layer itu berarti cuman beda setiap layer gitu berarti logikanya. Jadi gini. Jadi layer itu sebenarnya dasaran sih. Dasaran, oke. Jadi potong itu ada yang blunt cut. Apa namanya? Blunt cut. Blunt cut. Ya, jadi dia potong rata aja. Oke, ketok anggapan poni crack ngentok lurus gitu. Potong lurus. Oke. Terus ada oval biasanya. Oval itu biasanya ngikutin bawaannya oval gini. Jadi panjangnya di bawah. Benar. Bukan cekung ini kan, cekung gini, oke. Nah, terus ada yang namanya layer kayak gitu. Nah, layer itu dalamnya seberapa nanti tambah panjang. Benar. Jadi kalau layer jadi kayak ada tumpuk-tumpukannya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Belakangnya lebih panjang, panjang gitu toh. Nah, butterfly ini salah satu dari teknik layer itu. Layer cuman iso dia pokok. Jadi layer banyak sih, ada butterfly, ada French layer, ada simple layer, ada medium layer. Medium layer tak pikir karena panjangnya rambutnya aja. Ya, jadi kalau medium layer itu bisa karena panjangnya rambutnya yang medium nggak terlalu panjang, atau bisa karena layernya itu emang medium aja nggak terlalu banyak. Oh, jumlah layernya. Bener. Jadi banyak tafsirnya sih hairdresser menafsirkan itu. Nah, yang bikin siapa pertama kali nama itu ya?
Nah, orang Nggak ke teman-teman tracking ya? nggak ke tracking, udah ngeflow aja di internet moro-moro ada, di TikTok moro-moro ada medium layer, di Pinterest moro-moro ada medium layer. Otomatis kan kita lihat gambarnya, oh medium layer itu layernya segini. Tapi itu memang pasti langsung kelihatan ya kalau udah sering motong. Kalau misalnya kita udah sering motong, kita udah tahu nih pola-polanya itu kayak gimana. Layernya seberapa, layernya pendek atau layernya tinggi segini. Itu udah pasti kelihatan. Memotong cewek, memotong cowok ya susah mana? Sebenarnya sama aja sih. Jadi tergantung spesialisnya. Kalau misalnya di salon itu Kan pasti banyak ceweknya. karena banyak ceweknya. Setiap hari dia motong cewek, pasti dia spesialisnya di Cewek. potong cewek. Kalau Terus di kalau di barber, barber pasti karena cowok. dia banyak cowoknya, spesialisnya potong cowok kayak gitu. Nah, tapi kan kayak misalnya yang aku cukup nggak paham ya, karena kan aku ketika nyemplung dan akhirnya baru ngeliat gitu kan. Pertama adalah orang-orang yang cukup berani warnain rambut ataupun mau potong layer apa segala macam itu sajane berhijab lah, Kak. Ketok ya. Atau hanya untuk suami. Iya mungkin. Tapi kan kowe nang omah ya diacak-acak maneh. Iya. Pas gak mbok pakai kan ya diacak-acak. Ya itu mungkin ya buat suaminya, buat apa ya? Biar suaminya itu menikmati kecantikannya dia. Gitu ya. Cuma kan apa enggak kayak misalnya ngaruh nggak sih misalnya kalau orang yang biasa dibuka sama hijaban pertumbuhan rambutnya itu akan ngaruh nggak? Kalau pertumbuhan rambut enggak sih. Pertumbuhan rambut mungkin dari gen. Tapi ngaruh. Aku ngene gak tumbuh tengahnya. Ya, mungkin ya. Mungkin ngaruhnya itu di berminyak kayak gitu sih. Kan karena dia ditutup kan. Nah tipsnya buat para teman-teman yang berhijab yaitu harus tahu sampo yang cocok buat kulit kepalanya. Karena pasti bakal cepet lebih lepek daripada teman-teman yang nggak berhijab kayak gitu sih. Nah kayak kalau yang color biasanya itu kan sampo ungu itu loh. Bener. Itu tuh kenapa kok misalnya dia pakai itu? Nah jadi kenapa sampo ungu? Kan kalau sampo ungu itu buat menghilangkan warna kuning. Menghilangkan warna kuning. Warna kuningnya dari mana? Dari bleaching. Bleachingnya kan ya langsung dia kan kuning tuh. Kalau di bleaching kan kuning tuh. Bener. Terus kan dimasukin color. Menurut rumus warna, warna kuning itu netralnya itu sama warna ungu. Kuning musuh ungu, oke. Jadi makanya Samponya ungu. Samponya itu warna ungu kayak gitu. Oh. Jadi buat menetralkan warna ungu itu. Menetralkan warna kuning. Kuningnya. Benar. Jadinya supaya nggak cepet jadi kayak Sule. Benar. Biar nggak jadi kuning lagi, biar kuningnya hilang. Oh, itu berapa lama biasanya setelah color? Setelah color, itu pokoknya dipakai rutin seminggu sekali. Seminggu sekali atau 2 kali. Jangan dipakai tiap hari. Jangan dipakai sering lah. Soalnya nanti bisa bikin rambut kering juga. Oh, kayak gitu. Nah, katakanlah nih ada orang mau color, itu kan kadang bleachingnya sampai berjam-jam, panjang banget. Ada yang cepet. Nah itu tuh apa yang bikin beda? Nah, jadi yang pertama itu tekstur rambut. Oke. Jadi tekstur rambutnya orang-orang itu kan ada yang tipis, ada yang tebal. Nah itu keriting lurus ngefek nggak? Ya itu bisa jadi juga. Keritingnya tebal atau lurusnya yang tipis. Nah itu bisa ngefek juga. Makin sulit? Bisa jadi. Pokoknya semakin tebal itu semakin lama. Semakin tipis dia penyerapannya semakin cepat. Oke. Kayak gitu. Terus sama panjangnya kan, makin panjang makin lama. Benar. Pasti. Terus dia pernah di color atau enggak? Kalau pernah di color, apalagi color yang gelap itu pasti bakal susah, bakal lama. Makanya kayak biasanya anak-anak tuh kan selalu tanya pernah di color hitam apa enggak gitu kan. Kalau color hitam pasti jelas susah banget, bahkan dia nggak bisa. Nggak bisanya tuh kayak gimana maksudnya? Nggak bisa masuk warnanya. Belas. Kadang ada yang belas, kadang ada yang sedikit, kayak gitu. Sedikit aja masuknya. Itu color hitam yang misalnya nggak Sasha atau apa Danu Dewi itu termasuk atau yang dia di bleaching terus di hitam? Termasuk. Oh itu termasuk. Jadi misalnya rambut virgin nih, rambut virgin di hitam,
Itu sama aja dengan rambut yang habis di color terus di hitam itu sama aja. Oh. Sama-sama oke. hitamnya itu sama-sama kuat. Jadi pasti susah kalau misalnya di color lagi. Soalnya kan kayak dulu nih misalnya pas zamanku SMA ya. Hmm. Liburan di color Color. toh. Liburan di color, waya masuk pasti di hitam Di hitam lagi. no, iya. Itu sudah menyebabkan nggak bisa. Heeh. Itu pasti bakal susah kalau misalnya mau diwarna lagi. Oke, tapi kan kalau misalnya ini cowok, misalnya cowok kan tumbuhnya cepet. Cepat. Terus habis itu sudah dipotong nih. Semua yang sudah pernah kena color tuh sudah terpotong lah anggapannya. Itu balik virgin atau tetap dia statusnya duda color hitam? Janda sih. Ya itu tetap virgin. Apa balik virgin? Balik virgin. Oh, Jadi sesuai oke. dengan pertumbuhan rambut itu. Hmm. Kalau selama rambutnya nggak kena yang warna hitam itu dihitung virgin dan Oh, bukan kayak kan kadang color sampai akarnya atau apa gitu enggak ya? enggak sih. Oke, jadi anggaplah ini sudah panjang terus ini dipotong yang misalnya merahnya potong. Sisa yang itu hitam sisanya kan. hitamnya itu berarti virgin balik. Virgin. Oh, jadi nek misalnya rambutnya rusak kena kaken di warna gundul aja. Benar. Ya, itu solusi praktis. Solusi murah. Solusi murah. Solusi murah. Oke. Nah, terus itu kayak bisa misalnya anggaplah dia sudah masuk tuh. Cuman kan ada yang kayak cepet banget. Jadi kayak dari warna apa terus turunnya berubah jadi warna apa dalam waktu cepet itu kenapa itu biasanya? Oh, lunturnya ta? Lunturnya. Yaitu pertama itu karena tingkat bleachingnya. Oke. Jadi mungkin bleachingnya itu kurang tinggi kayak gitu. Nah itu otomatis warnanya juga kurang meresap ke rambut. Oke, benernya berapa lama toh? Kalau misalnya habis color tuh bisa bertahan berapa lama? Nah itu tergantung colornya juga. Kalau misalnya kayak warna abu-abu gitu dia pasti bakal Cepet hilangnya. cepet hilang kayak gitu. Turunnya jadi apa kalau abu? Kalau abu-abu biasanya jadi ash brown kayak gitu. Bisa jadi juga Tayengan ngono kayak- bisa kayak bisa tayengan jadi ngono. bisa jadi juga. Jadi tergantung ya itu tadi. Tergantung bleachingnya, tergantung tekstur rambutnya itu juga sama perawatannya. Itu sih. Oh, oke. Atau jangan-jangan malah mikirnya kita nyari lunturnya jadi apa juga? Bisa jadi juga. Misalnya nih teman-teman yang mau Cooper, tahu nggak? Warna Cooper itu Koper, oke. Copper ya, oren. Tembaga gitu kan. Iya. Oren-oren ya, oke. Jadi oren gitu, ginger lah. Ginger lah kayak Ed Sheeran ngono ginger. Iya. Atau red, Nggak, red ginger hair, aja, red ginger hair. aja. Oke, ginger aja, oke, Ginger ginger. Ini kok jadi bedo kayak yo. Warna-warnanya kok jadi bedo ya. Nah. Konotasi ini. Wes pokoknya oren lah, ginger Oke. lah. Kadang itu teman-teman biar awet itu dia milih warna merah tuh. Soalnya kadang merah itu lunturnya bisa ke oranye gitu, bisa jadi ke ginger kayak gitu. Oke, jadi merah no sekalian, paling merah bertahan sebentar, habis itu toh jadi oranye. Bener, kadang gitu. Karena kan, nah kalau cewek gitu kan biasanya karena tumbuh terus bolang separuh apa gitu. Itu kalau separuh gitu, mending misalnya dia mau color lagi langsung dihajar aja atau kayak nunggu itu hilang baru dihajar lagi. Nah kalau dia bisa sih, jadi disambungin. Kalau misalnya balayage atau highlight dia bisa disambungin tuh. Oke, Yang paling gampang kalau misalnya dia satu warna sih, misalnya coklat tuh. bleaching ulang aja gitu. Ya kalau nggak pakai bleaching juga bisa sih, bisa di warna coklat kayak gitu. Ya warna-warna simple yang satu warna gitu. Warna-warna simple yang satu warna. Kalau highlight belang pasti di atas ya. Kalau highlight bisa disambungin. Disambungin tuh apa? Oh, lurusnya satu garis Benar. ini. Nah kalau aku saran, yang ngerjain itu harus sama yang ngerjain highlightmu dulu. Highlightnya itu dulu. Dan masuk eling. Soalnya kalau misalnya dibuka nih partingannya kalau highlight, dia itu garisnya itu pasti ada. Oke. Jadi kita tinggal nyambungin kan. Oke, ya karena sisa garisnya kelihatan. Terus noto. Jadi terus nonton bleachingnya. Kayak gitu sih. Nah, kalau nggak yang ngerjain dulu pas partingnya beda. Kadang beda, kadang bingung loh garisnya mana ini.
Tapi nyari itu mana gitu. ya, tapi itu ada tekniknya sih. Maksudnya walaupun beda tapi tetap bisa disambungin itu bisa Tetap juga. bisa. Bisa juga. Oke, kalau balayage itu apa bedanya? Sama highlight. Heeh, Nah, highlight. kalau balayage itu sebenarnya dia itu lebih natural sih. Mm-mm. Jadi gradasinya lebih natural. Kalau misalnya highlight itu kan gradasinya tegas tuh. Betul, kelihatan Jadi gelap bedanya. terang, gelap terang, gelap terang. Jadi kalau misalnya balayage itu dari gelap, atasnya gelap, bawahnya semakin terang. Kayak gitu sih. Oh, bedanya di gradasi. Ya gradasinya. Oke, nah kalau di mini salon ini kan banyak kan orang tuh nyari keratin kan. Keratin, bener. Yang waktu awal-awal aku, wah pedes mataku. Aku njogo di situ aku pedes kena keratin. Itu sebenarnya diapain toh? Jadi kalau misalnya keratin, itu kayak batang rambutnya itu dinutrisi. Terus dia bakal ngasih efek lurus alami tuh. Jadi rambutnya lebih gampang diatur. Kayak gitu sih. Tapi apakah jadi lepek? Sometimes di beberapa orang juga yang rambutnya udah lurus, dia bakal makin lepek. Jadi cocok buat rambut yang sedikit ngembang kayak gitu. Mekrok gitu ya. Susah diatur kayak gitu. Singa cocok berarti singa Bener. di keratin. Singa low efek gitu. Keren. Tapi beda kayak smoothing. Beda. Kalau misalnya keratin ini kan dia alami tuh. Jadi dia nggak mungkin lurus banget tuh. Tapi kalau smoothing itu udah istilahnya ngerusakin rambut buat Dipaksa lurus. dipaksa lurus. Kalau smoothing itu kayak gitu. Jadi kalau keratin ini karena dikasih obat dia jadi ngelurusnya karena ya sehat aja gitu. Ya natural aja. Tapi nggak bisa yang seluruh smoothing ya. Ya. Jadi pasti. tergantung kebutuhan customer itu apa. Kalau emang mau lurusnya tahan lama, bisa milih smoothing. Tapi kalau buat ngerapiin aja, biar kelihatan rapi itu bisa keratin kayak gitu sih. Sekaligus biasanya kalau habis color atau apa, kalau Bisa sudah biar nggak keratin. rusak gitu dikeratin. Biar nggak rusak kayak gitu. Tapi memang anu ya, kayak kalau orang nggak pernah lihat tuh, begitu pas dicatok itu ngepul sayap apa asap-asap kok keluar dari kepala gitu. Soalnya itu kan dia nggak dicuci kan istilahnya. Maksudnya jadi habis dikeringin dia langsung dicatok. Nah itu emang residu dari obatnya sih. Oh, Jadi kayak bukan gitu. apa kayak aku basah terus dipanasi keluar uap air tapi kok perih. Tapi memang pasti perih gitu ya. Ya di beberapa ada yang perih juga kayak gitu sih. Nah, kapan hari itu sempat ada yang nanya tuh gini, biar pakai formalin apa enggak? Sampai itu aku nyari tuh formaldehide. Tapi cuman kan kalau di kita kan udah ada tulisannya tuh di botolnya kalau enggak pakai. Iya benar-benar. Cuman kan orang kan ngomong kalau yang pedes itu pasti pakai formalin. Tapi kita sudah pakai yang enggak, misalnya kan udah diklaim tidak ada tidak menggunakan formaldehide di dalam apa containsnya juga botolnya juga enggak ada, cuman dia pakai apa atau apa gitu kan. Tapi kok tetap pedes ya? Ya emang di beberapa obat itu kadang ada pedesnya tuh. Tapi nggak sepedes kalau misalnya obat yang formalin itu. Kalau itu dia biasanya ada persenannya tuh, obat yang formalin tuh. Berapa persen. Semakin tinggi persennya, dia semakin pedes tuh. Semakin kuat efeknya, semakin bisa buat lurus. Oh, itu lebih ke buat ngelurusin, bukan buat biasanya. Buat awet, maksudnya halusnya gitu enggak? Ya bisa jadi juga. Jadi lurus plus bukan halus sih. Soalnya biasanya kan habis itu kan jadi gampang nata itu. Lebih cepet gampang natai. Tapi ya gitu dia bakal lebih pedes lagi. Apakah itu ngefek misalnya sama orang yang hirup? Bisa jadi juga. Karena kan yang kerja di salon ngirup terus tuh. Kalau misalnya terlalu banyak formalinnya itu, kan namanya bahan kimia ya. Itu juga pasti bakal ngefek sih. Oke, cuman kalau apalagi ya kalau di mini salon kan sudah jelas tulisannya nggak pakai. Maksudnya di botolnya itu aku sudah ngeliat sendiri itu botolnya itu nggak pakai formaldehide apa gitu kan. Benar-benar. Cuman tuh ada yang masih
komplain itu waktu itu sempat Ya, sekali. soalnya emang beberapa itu mirip-mirip sih. Maksudnya efeknya itu pedesnya itu tetap mirip-mirip. pedes, Tetep cuman pedes. tidak Cuma sepedes nggak itu. sepedes yang itu. Kayak gitu. Cuman pedes kalau satu kali jalan ada 4 orang keratin yo pedes. Bener. Itu keratin wong iki. Sampai bener-bener kayak di smoking room loh. Soalnya asapnya kan saking banyaknya asapnya pasti itu. Makanya itu perlu exhaust kayak Iya, gitu. iya. Cuman kan tetap aja, maksudnya masuk exhaust kan Benar. nyedotnya di atas toh. Iya. Begitu keluar dari atas kepala ini kan langsung yo Langsung. ketok asapnya itu di atas ini kan. Iya. Nah itu kayak gitu-gitu tuh berarti kamu dulu pas pada akhirnya kan kamu dibukain pegang cabang sendiri toh. Itu kamu belajarin semuanya atau Iya. alat terus obat apa semua itu kamu pelajarin sendiri-sendiri atau ada kelasnya lagi? Ya jadi kita kalau yang alat obat yang udah bawaan salon, aku tanya ke mama sama ayahku kan. Jadi sharing. Ini buat apa, ini buat apa. Terus aku ngulik. Terus aku catet gini. Oke. Jadi biar bisa belajar lagi. Terus buat produk-produk yang dari L'Oreal. Tuh Itu kelas. aku tahu dari kelas. Kayak gitu. Oh, Dari L'Oreal, Matrix juga sih. Aku juga lulus dari kelas Matrix juga. Matrix juga. Gitu. Nah, ini kan nggak tahu ya kalau orang dulu ngelihat cowok kerja di salon ini kan karena kebanyakan kita di media kan bencong-bencong di salon. Banci salon, istilah banci salon. Ya, cowok di salon itu apa temen-temenmu pas sekolah dulu nggak kaget? Lumayan kaget. Pas sekolah, pas kursus dah. Nggak, maksudnya kan gini kayak bukan temen-temenmu sekolah dulu. Oh, teman-teman sekolah dulu. Iya. Karena kan kamu anak futsal. Bener. Maksudnya kayak lagi gitu kan. Terus tiba-tiba kerja apa saiki? Salon. Iya, lumayan kaget karena kan beda dari konteks yang biasanya kan. Iya, kalau di barber mungkin mereka lebih lebih laki kan gitu. Ya. Terus gimana responnya mereka? Ya tapi biasa aja sih karena mereka juga udah tahu kan. Kalau Karena misalnya dari keluarga memang di salon. keluarga emang di salon kan. Jadi pasti memaklumi. Oh, oke. Tapi futsal tuh kamu juara-juara gak sih? Cuma internal itu aja sih. antar apa? Yang Antar komunitas aja sih. oh. Jadi kalau oke. misalnya ada Forveo atau Triveo kayak gitu. Masa sampai di Malang bareng tuh? Ya Malang itu kayak Forveo kayak gitu. Oh, jadi memang Fiveo gitu. ada komunitas-komunitas tanding. Nah, jadi kalau di Surabaya itu banyak teman-teman itu komunitas-komunitas kayak kerja di mana gitu, kerja di mana, klub mana, Juventus, Manchester, Ya, fans club. fans club kayak gitu. Mereka kan ada tim futsalnya tuh. Kadang ikut turnamen-turnamen kayak gitu. Tuh, kamu di bon mereka bon-bonan. Kalau aku enggak sih, aku cuma kalau tetapnya itu di satu klub. Namanya itu Strider FC. Itu bisa dibuka di Instagram. Oh, oke. Jadi itu sama kadang aku ada satu klub lagi namanya GKFC. Itu kiper semua bukan? Bukan. GKFC. Tapi kiper semua. Ya, pokoknya dua klub itu Dua sih. klub itu. Ya. Nah, balik lagi urusan salon-salonan. Misalnya kan kamu kan akhirnya kan ngelit salon di usia yang cukup muda lah dibandingin kalau yang lain-lain kan gitu. Apa yang paling sulit waktu pertama kali kamu akhirnya megang sendiri? Nah, ya waktu pertama kali itu sih pertama itu pemasaran. Oke. Karena pemasaran itu kan penting banget ya di dunia bisnis. Nah, itu pertama bingung nih. Gimana caranya jalanin pemasaran sedangkan kita itu masih baru dan belum banyak yang trust. Kayak gitu. Jadi itu yang kamu kulik sendiri akhirnya. Bener. Jadi pemasarannya itu gimana? Ya aku belajar dari TikTok, dari Instagram. Ya karena sekarang kan sudah cukup enak ya, misalnya kayak cari referensi ataupun kita mau niru plek-ketiplek kontennya atau apapun kan juga tinggal dibawa ke konteksnya salon masing-masing gitu ya. Iya benar. Cuman pun kan kayak sekarang makin lama salon ini juga yang
kalau ngelihat industrinya ya, yang kecil-kecil itu ya susah banget untuk survive kan gitu. Iya, iya. Kecuali dia naikin levelnya sampai ke tengah. Karena yang rame yang tinggi, yang high end banget tuh sudah punya pasarnya sendiri. Iya, benar. Yang kecil-kecil ini kan kasihan. Kecuali yang ya kalau misalnya kan sudah di tengah kan hitungannya. Iya, iya. Itu gimana menurutmu? Buat kalau misalnya ada orang baru mau mulai atau apa? Nah, kalau pertama-tama kalau aku saran itu kita kuatin servisnya kita dulu. Oh, oke. Memang beneran bisa apa enggak? Kuatin dulu servisnya itu sampai jago. Jadi Sampai ada tingkatannya beneran tuh jago. biasa, jago banget. Ini di taraf jago aja. Oke. Setelah kalian udah jago nih, jago potong, jago color, kayak gitu. Nah, kalian bisa Kerja aja di mini salon, gak usah buka. Gak usah buka. Gak usah buka dewe. Gak usah nambah-nambahi saingan. Oke, Jadi benar. titik jago kerja aja di mini salon. Ya, Tuh solusinya itu sih kalau kalian mau mulai itu kayak gitu Bener. solusinya, gitu kan? Ini bawa apa aja nih? Nah, Ini kayaknya bawa senjata perangnya nih. ya ini senjata perang nih. Oke. Jadi ini Gunting. gunting sih. Apa bedanya masing-masing? Karena aku punya temen juga, dia di parlor, hairdresser juga. Itu kapan hari kayak ngasah gunting kirim dari Jepang. Iya, iya. Terus guntingnya puluhan juta, no sing ratusan Bener. juta. Bedanya apa? Aku ngomong pengampun, aku 100.000. Ya pengampun segitu. 100.000 kok ono sing 50 juta gunting apa? Jadi gunting itu bisa jadi personal branding kita. Oh. Jadi kalau semakin premium guntingnya, otomatis kan potongannya bisa premium juga. Semakin premium. Nah, tapi kamu tahu yang di apa Kembang Jepun situ loh, yang susu itu loh apa ya? Salonnya Oh iya iya. kongkong tua itu loh kuno. Oh iya iya. Aku kan pernah syuting situ. Heeh. Nah, terus kan tak lihat gunting ya, kok gunting kertas dulu. Guntingnya ya gunting biasa tuku Gramedia ngono. Dipakai gunting rambut. Misalnya kan kalau gunting rambut kan kelihatan nih kayak bentuknya kan kayak gini-gini kan. Nah, ini gunting biasa. Ya memang tetap kepotong sih. Ya mungkin dia nyamannya pakai gunting itu ya. Cuman yo acur sih. Tapi sebenarnya ngefek kan bentuknya nih apa? Ngefek. Karena fungsinya juga beda-beda. Oh, oke. Contohnya ini buat blunt cut. Ini buat potong lurus kayak gitu. Jadi sekali kepotong langsung keras gitu. Iya. Oke. Nah, kalau gunting yang bagus itu dia motong itu nggak yang kayak gunting tahu tek tahu nggak? Tak 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 tak. Nah, ini tuh kalau motong rambut seret. Jadi Ya, nggak seret kedengeran gitu doang. suaranya kayak Ya. gitu. Seret. Saking lancipnya. Saking lancipnya kayak gitu. Oh. Terus itu berarti harus diasah terus kan tetepan? Harus diata. Nah, Biasa. ngasah itu kayak berapa lama sekali? Kalau aku biasanya 2 bulan sih. 2 bulan, 2 bulan diasah. 2 bulan aku asah. Nah, itu pakai sing nek nganu ngasah peso di nganu dhewe gitu enggak bisa? Nggak tahu ya. Kalau sendiri kayak tambah Rusak. rusak. Oh, oke. Nah kayak gitu. Ini tadi buat motong Ya ini buat motong biasa aja, motong lurus kayak gitu. Oke. Terus ini kalau tadi kan buat motong lurus. Ini buat motong nyamping. Motong nyamping. Jadi dia kalau dipotong lurus nggak bisa, nggak mau kemakan. Jadi dia harus sliding gini, nyamping gini motongnya. Oh, jadi kalau dilurus mek kecepet tok gitu. Jadi dilurus dia kayak nggak tajem. Tapi kalau udah nyamping, dia bakal Oh, jadi rambut gini. ngemotong semua. Bener. Oh. Ini bisa disebut gunting sliding atau beat dry kayak gitu. Fungsinya buat motong kayak gimana? Jadi ini buat tekstur rambut, biar rambut itu lebih natural kayak gitu. Oh, oke, anggaplah ada rambut panjang. Potong lurus kan tadi krek gini. Potong Del wes, jadi lurus kok siang ngono kan. Bener. Kalau langsung didel kan dia Lurus. lurus Nah, kan. ini biar lebih natural kita harus tekstur tuh. sak gerakannya kudu set. Bener. Gerakannya ini juga khusus juga. Oh, ditarik ke dalam. Nah, ditarik nanti ke dia dalam. jadinya kayak apa? Jadi lebih natural. Oh, sak ngelengkung. Ngelengkung. Oke. Jadi ada flow-nya di rambutnya. Tapi tetap potong tong-tong. Maksudnya terpotong
Kalau secara ukuran dia nggak menambah pendek, tapi dia bakal menambah dimensinya. Meskipun ada yang terpotong tapi tidak menambah pendek. Nggak menambah pendek. Kalau pemakaiannya benar, ini dia nggak mungkin mendekin rambut. Lah, nek dia rambutnya sepantat, tak potong dari leher sini kan pasti mendekin rambut Ya kan dong. dari leher iya. Tapi ini kan nggak bisa buat gini. Tek. Iya, tapi Ini pasti tanganku muwering tapi Iya, muwering itu ini tuh. petal aku. Petal kafe aku itu. Oke, Ya. ini buat Ini buat sliding. sliding. Oke, makanya dia agak gendut gitu ya. Ya benar. Silakan. Oh, masuk akal. Dia ada lengkungnya. Heeh. Oke, masuk akal. Oke. Ini apa? Kalau ini sama aja sih, cuma beda ukuran aja. Oh, apa yang ngefek? Tah, kalau besar Efek kecil. aja. Jadi biasanya besar atau kecilnya itu tergantung kenyamanan tangan. Biasanya kalau cewek kan Oh, jarinya Kecil-kecil kan? kecil. mereka itu pilihnya gunting-gunting yang kecil segini-segini kayak gitu. Lah, gak mari-mari tapi. Ya, mungkin ya. Tapi gunting mereka- rumput be ribet. Nah, itu leher-leher. Nah, biasanya cewek pakai yang kecil. Pakai yang gini. kecil. Oke. Ini juga sama, cuma beda jenis aja. Apa bedanya? Cuma beda jenis aja sih, cuma beda merek aja. Oh. Biasanya oke. tak pakai gantian aja. Nah, yang beda itu ini. Ini pasti udah tahu kan? Ini segi. Ya. Segi dog. Ini tiny scissors. Apa istilahnya? Tining. Tiny scissors. Gunting penipis. Ngerti ku gunting segi. Ya, Apa namanya segi ya? Suku bidu, bukan? mungkin. Segidok. Nah, ini biasanya pokoknya krek-krek sing Heeh. cuman tipis saja. Ini kayak kakean pakai ini aku mungkin ya. Dari dulu. Jadi ini sama ini tuh sebenarnya hampir sama. Mm-mm. Fungsinya hampir sama kan. Mm-mm. Jadi ini kalau misalnya pakainya benar, dia itu Tidak akan bikin pendek. tidak akan bikin pendek dan tidak akan bikin terlalu tipis. Kalau cowok pakai ini aku ngerti karena kan dulu aku sungguhan selalu pakai ini di atas. Hmm. Bawa pakai ketok sampai gak tukul mana ya ngerti. Cuman kalau cewek buat potongan kayak apa? Ini. Mm-mm. Ya buat itu, kalau layer itu bisa. Jadi biar lebih natural. Oh, jadi hampir layernya sama. nggak berasa ke kotak-kotak Bener. gitu ya? Kalau kita potong biasa, potong pakai ini aja, Mm-mm. itu bakal kotak-kotak gitu. Kayak tangga gitu loh. Ya. Sedangkan kita nggak mau layer yang kayak tangga banget. Kita mau yang kayak leaf. Kayak lift. Oke, iso nggak mudun deh ya. Betulan rambutnya. Ya, jadi biar Ya, layernya natural. biar miring rounded gitu lah ya, Bener. kelihatan rapi gitu. Jadi bisa pakai ini. Lah itu terus berarti sininya wes pokoknya disok-sok. Tapi tekniknya harus bener. Biar dia nggak Tambah acak-acakan. bener. Nggak bikin tambah tipis. Kan orang-orang itu selalu menyalahkan gunting ini. Padahal gunting ini itu nggak tahu apa-apa. Tetap sing gunting dong, sing salah. Tapi mereka itu udah, orang-orang di luar sana itu udah nyalain gunting ini. Jadi misalnya ada customer nih potong, dia nggak mau pasti ngelihat gunting ini, pakai gunting ini nggak mau. Jangan pakai gunting penipis ya kak, mas jangan pakai gunting penipis ya. Padahal sing ditipisno ujung bawah. Tapi mereka udah, gunting ini tuh udah kena fitnah masyarakat, jadi kasihan banget gunting ini. Tapi padahal butuh tau, tetap butuh. Padahal ini butuh banget sih. Buat potonganmu itu jadi lebih gampang diatur, lebih flow, lebih natural kayak gitu. Oke, Kalau makanya dipakai bener. Misal, iki pakai sing pasti gak bener iki. Rambut sepantat. Makanya kan rambut sepantat. Ya. Lah aku pengen bikin zebra. Tak ketok pakai iku, cerut lurus kene kan gak kepotong, tengahnya cerut ngono. Itu ketok akan jadi gradasi tipis tebel ya, Kak. Gitu. Kayak zebra cross iki tema rambutnya iki. Jadi dia bakal tebel, tipis. Tebel, Garis, tipis. no. Iya. Eh, Jadi ini bakal gitu. pasti kelihatan ya. Masih kelihatan, soalnya ini kan dia ngabisin. Tek. Kayak gitu. Soalnya banyak kan misalnya cowok gitu ya, yang aku ngerti kan, lihat dulu
atas itu di sosok kayak dia nek aku ngeliatnya kok diawur ngono krok wes tipis kan ngono. Tapi terus habis itu yang biasa atasnya bisa di kriwil gitu kan karena dia nggak terlalu tebel penuh gitu. Itu apakah emang diawur apa? Nah itu Arahnya loh. ya biasanya ngikuti pertumbuhan rambut sih. Kayak gitu. Kadang juga kita hairdresser ngelihat oh ini masih tebel nih. Kita tipisin gitu. Oh, oke. Biasanya buat cowok kalau misalnya potong-potongan yang perlu tekstur banyak, yang jigrak-jigrak itu cocok nih pakai ini. Oh, oke. Nah, tadi aku tuh ngelihat kayak kamu tuh kalau megangnya itu masuk di jari manis. Itu emang kayak gitu. Ya, aturannya. jadi aturannya kayak gini. Oke, nyoba ya. Ya, pakai aja. Jadi tangan kanan. Sing mana? Ini kan ada panjangnya. Ini buat apa nih? Nah, ini buat pegangan di kelingking biasanya. Buat pegangan diri. Jadi ini jari manis masuk sini. Set. Maksudnya di jari manis. Sampai dalam gini apa enggak? Enggak. Depan toh. Jadi ini kan ada jari manis kan ada 3 ruas. 3 ruas, Jadi kita usahakan itu di tengah-tengah ruas kedua sama pertama nih. Tengah-tengah. Oh, di sini lekuan ini. Ini gini. Terus ini tetap jempol. Ya, tetap jempol. Nih. Terus kan biasanya mbok lepas iso kok buka. Nah, biasanya pokoknya kan megangnya gini dulu. Ya, apa? Ini di ruas pertama atau kedua, terus ini di ruas ketiga, jari telunjuk. Miring. Udah kan? Habis itu kita kalau ngunting, seret. Hah? Piye? Tinggal diputar aja, seret. Ini. Nah, gitu. Ini. Itu fungsinya buat apa? Buat apa? Biar dia itu nguntingnya itu lurus, nggak goyang. Oh, nggak geter. Oke. Nah, kalau kita pakai gunting biasa kan gini biasanya ya. Gunting gini. Oh, jadi sok goyang-goyang gini. goyang-goyang. Jadi dia nggak apa namanya? Nggak lurus. Bener. Oh, masuk akal. Kalau gini kan dia kuat terus. Jadi yang gerak itu cuma jempolnya aja. Oh, tapi masuknya mek titik ya jempol ya? Jadi masuknya jangan gini. Kalau gini sama aja. Jadi jempolnya dikit. Gini, titik-titik gini. Oke, arah manapun pokoknya megangnya gini. Iya bisa. Gini. Terus kan kadang kayak diuntir. Gini sih biasanya. Itu kemana? Jadi gini. Heeh. Terus gini. 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 Ya gini, terus gini. Ya benar. Kok buka? Nah itu pokoknya langsung diginiin. Oh. Nah, ini ada fungsinya juga. Kenapa gini? Soalnya kan megang sisir. Ya ini kan buat menyisiri. Terus gini lagi. Okay. Ini juga sisirnya khusus. Ini dari Jepang juga. Oh karena beda-beda ya teksturnya ya. Biasanya sisir kan satu seret ya, atau paling enggak gradasi tok dari kecil ke lebar. Nah, ini memang kalau ini kan dia round. Nah, ini buat pertumbuhan rambut nih, bentuk rambut kita. Oh. Kan kepala kan gini kan. Oh. Jadi kalau ngambil itu enak. Jadi misal ini ya apa sisir ini lurus toh, cerat terus ngambil gini toh. Ya. Ngambil buat layer ya, bener kan? Nah, benar. Set ditahan gini liwak ke atas diteplok plek ngono kan. Iya. Ya bener gak sih? Benar. Terus habis itu baru digunting gitu kan. Ya. Ya kayak gitu sih. Oh, ini harus tetap nyantol sini ya. Tetap nyantol nih buat nahan supaya lurusnya itu dari ini. Oh. Benar. Oke. Nah, kalau kemarin ini kan pas acara Ulf Olympic. Ini tempatnya sini. Balik jangan. Ini sini. Aku. Oke, dah. Oke. Kemarin Ulf Olympic kan pas kamu ngejuri, kan kamu bilang yang menang nih si Pak Hardi. Iya. Dari biasa motong rumput jadi motong rambut itu pakai teknik yang pakai sisir. Iya. Which is aku dari kecil mostly lihat orang motong ya nggak sisir. Iya. Meskipun pakai Overcomb. itu pasti pakai sisir overcomb.
Nah itu kalau sekarang kan enak tinggal ganti, menurutku gampang karena ganti clipper ganti sepatu itu kan ya wes sikatan aja terus. Pasti akan pokoknya kamu tahu garisnya mau sampai mana, suikat aja. Wes rot. Wes, nggak usah nggak mikir gitu loh, pasti aman. Tinggal atasnya ganti sepatu lagi, jadi mestinya kan gitu, mestinya ya. Cuman arek-arek iki berjam-jam ngono cuil titik tambah gak karu-karuan, petal kabeh. Ya kan harusnya kan suikat aja tuh. Wong wis ada sepatu nih, pasti jadinya segitu kan. Kalau masang sepatunya kita tahu sepatunya yang cocok, yang pas ya sikat aja. Iya dong, misalnya sampai anggaplah sampai sini, ya wes iki. Nomor 1 sampai situ, nomor 1. Wes pokoknya entekno ae sampai wes ndak iso kepotong lagi. Bener. Ganti sepatu, sikat atasnya. Nomor 2, nomor 3. Dan nomor 2 pun kan misalnya 1 wes, 2 nih kamu kena dek 1 juga nggak akan kepotong nggak akan 1. kepotong. Jadi kan pokoknya kamu jaga atas itu kan. Bawahnya mah gak ngurus. Fungsinya kan buat nggak kepotong kan. Fungsinya. Terus nanti tinggal ngerapiin pas garisnya ben gak ketok garis banget kan gitu tuh. Itu baru anggaplah di cat gitu sekali tipis gitu tuh. Kayak gitu sih. Memang aku kemarin tuh nggak mau melok ben nggak menang sih sajane. Nggak. Aku ndelok teorine tok ae begitu. Aku baru ngerti kok sepatu iku ono nomere karena selama ini aku ngeliat nggak sisir. Iya, pakai sisir ya. Pakai sisir ya, cuman tapi emang yang pakai sisir itu orang lawas ya. Iya. Terus dia pasti juga udah jago lah kayak gitu. Saya kan pakai feeling. Kalau sisir itu kan feeling kan. Ya, yang bikin kalau orang dulu tuh potongnya apa belakangnya tolong ditrap ya gitu. Padahal tapi sempet zaman nggak ada emak-emak kayak gitu ngomongnya trap. Sampai sekarang juga. Masih ada ngomong trap. Soalnya customer itu juga banyak ai terus tante-tante gitu. Banyak. Ya kan trap kan bahasa Belanda, artinya tangga. Tolong potongnya trap ya belakangnya miring. Ya dulu kan kayak ya ininya harus bentuk kemiringan sendiri. Iya kan, benar. Dan kan motongnya miring gini tuh. Nggak mungkin kalau sekarang kan gini. Kan dulu gini loh. Gini. Tapi bisa sampai ini Pak Hardi kemarin. Ya tapi ada juga yang gini. Jadi tergantung dia mau bentuknya itu gimana sih. Jadi gitu. Memang ketok ya arek lawas sesuai umurnya. Keren nih gue sih. Itu memang sudah cukup lama. Tapi bikin lama nggak sih? Maksudnya cepetan udah pakai sepatu kan sebenarnya? Iya, kalau cepetan pakai sepatu. Tapi karena kalau sudah mikir. Feel nyeninya itu kan ada seninya tuh. Iya. Keren tuh. Seret. Nah kalau mau bikin tribal ditancap ngono kan. Kayak mek lurus cerek lepas, garis belai cerek lepas. Kan kemarin gak ono sing percaya tak tribal kono. So aku tribal nang gini. Dulu aku pernah di tribal sini. Zaman sekolah. Kayak bikin tuh. Jalur lomba semut ngono ya. Balap semut itu gini. Lurus. Oke. Nah, itu kamu ngelihat anak-anak gimana itu kemarin? Ya keren sih. Kalau menurutku untuk orang-orang yang pertama kali, baru pertama kali itu keren banget. Terus hasilnya kalau menurutku juga tidak sepetal itu. Ya, bagus-bagus semua kok. Ngosok sih? Iya. Sing poet. Kamu kayak terlalu baik. Aku sih ndelok Mario pas awal-awal setengah jadi ku. Itu sujud. Terlalu pede ya motong bawahnya ya sampai entek lo gini lo terus kuota kayak kobocan lo. Kamu zamannya kobocan gak sih? Gak tahu ya? Gak tahu aku. Wah kamu cuk kan zamannya kobocan gak cuk? Kan gini nih entek sini entek wis sisa atas yang mangkok plok ngene to. Kemarin tuh kayak ngono rambutnya Mario kayak enggak ono gradasi nih iki. Nah terus misalnya kayak gitu ya selain dibotakin sekalian ya itu harus emang nyamain sama yang tipis. Mau nggak mau kan? Iya mau nggak mau. Kan atau gradasi di sini? Ya gradasi di atasnya. Jadi kan. Kayak tengah itu bener-bener tengah ngono buat mau sampai naik atau apa gitu kan bisa. Iya masih bisa. Pernah nggak kayak orang bener-bener datang terus posisinya cacat nemen ngono? Paling cacat gitu ya aku. Biasanya dibatal guru sekolah ya mungkin. Kalau selama ini aku nggak pernah separah itu sih.
Nah, berarti yang kemarin yang bener-benerin enggak parah ya? Ya aman aja kok. Masih petal-petal normal ya? Iya, masih normal. So zamanku dulu ya. Maksudnya kayak dulu tuh Godek tuh panjang banget. Panjang tobel zamanku. SMA. Ya Harajuku baru awal-awal ya harus besar. Jadi poni Godek. Wes itu wayahe nek Godek itu ditebelikno nek telinga sini lho. Oke. Iya, dinuwekno sini ben gak rahasia. Jadi Godek itu Tinggal sing bawahnya ini ya. dipotong. Jadi kasarnya ini kan sampai sini nih. Ini yang tumbuh sini nih dipotong. Tapi yang atas tuh dibiarin panjang. Sampai sini. Ya. Terus nek pas ada guru set dilipat kayak nggak ada. Kayak rapi gitu Kayak kesannya rapi. Heeh. Poni pun dibelakangin. Kayak dapat disisir ke belakang. ya. Itu kalau sekarang masih ada orang yang kayak gitu nggak? Kalau sekarang jujur jarang sih. Tapi dulu zaman gue SMA Itu ngetren banget kan. iya karena mereka sembunyiin kalau enggak ya pokoknya Godek semua wes ini Harajuku miring-miring gini ponine ono sing sampai sini. Sampai sini ya. Iya sakjane nek ditarik lho sampai dagu terus ternyata miring-miring no. Itu sudah enggak ada orang-orang kayak gitu. Sekarang udah nggak ada sih. Udah jarang Be sih. ibu-ibu macak Sasuke. Mungkin. Si ono be. Ya Itachi sih paling kayak Itachi gitu ya. masih ono Itachi. Itu enggak ada ya enggak pernah. Nggak ada sih. Nah, itu kan dulu polem. Dulu aku pernah kayak miring gitu, terus atasnya naik. Tapi orang-orang tuh sampai nutupi mata. Itu kan lebih ke Japanese style ya. Itu emang udah nggak Japanese-nya, apakah Japanese-nya yang berubah atau itu ditinggalkan? Karena kayaknya 2022, 2023 aku di Jepang, aku ke Harajuku masih ada. Ya. Yang kayak gitu. Tapi di sini udah jarang. Itu Iya benar. apakah mereka ada tren baru kayak Jepang yang lain? Nah kalau misalnya Jepang dia itu kayak punya fashionnya tersendiri gitu loh. Jadi itu emang Jepang itu ya kayak gitu. Sampai sekarang masih sampai tetap sekarang kayak itu gitu. pasti kayak gitu. Y2K kayak gitu-gitu kan. Yang ekstrim kayak gitu. Itu pasti fashionnya Jepang itu kayak gitu. Tetap Nah kayak gitu. sedangkan Indonesia itu sekarang jarang banget yang trend fashionnya itu ke Jepang ya. Lebih ke Korea kayak gitu. Yang Nah, cewek. Yang cewek, yang cowok pun juga. Cowok juga. Kayak sekarang kan koma hair kayak gitu. Welek sih sumpah, welek menurutku ya. Nah, jadi Koma hair ku sing lewengkung ngene kayak terus ngeplek ngene di sini ku tau nek ketahuan kan. Wah, itu pihak selit toh. Iya, pihak cilik. Pihak Sini kan selit. pihak cilik. Pihak selit terus cuman depannya turun ke bawah ngelewengkung gitu Iya, kan. iya. Bagiku welek sih. Ya sekarang Buatku, aku dulu lagi kon wane sih. Kon pihak selit ono wiper lho cuk nang kene. Iku lho hampir ku. Iku sang iki ke wiper ya. Cuman kan gak piro selit nek pucuk. Sodok pinggir titik selitnya sodok miring. tadi saya lihat miring ya. Itu siapa sih yang memulai tren rambut kok ngene iki? Ya tren Kim Korea sih Jong itu. Un gak sih? Mungkin. Kim Jong Un gak sih rambutnya kok ngono? Kan pihak selit toh. Maksudnya kan pihak selit kan deh. Ya. Ya Kim Jong Un juga gak ngerti selit lah. Oke, itu Korea banget ya, tahu aku. Si U itu tuh Punten U itu kan gitu tuh rambutnya. Si Lutfi ya. Terus apa lagi? Ya Yang Korea cowok. itu tadi. Klimis gak sih? Nek enggak ya di klimis biasa, piaan biasa lagi gak sih? Iya iya. Terus paling sekarang itu side part. Pokoknya Apa itu? potong-potongan yang set part itu apa? side part itu ya yang Pokoknya di pia. ya pokoknya di pihak yang lebih rapi lah. Oh gentleman ngono gak sih sampai Iya. brewoke. Ya itu juga. Makanya kan ke barber. Kayak gitu sih. Kalau cewek kan macam-macam sih banyak tuh. Iya kalau cewek Dan stylingannya kan sih macam-macam. macam-macam banget. Kalau cewek itu lebih kaya jenis potongannya. Jadi harus belajar terus ngulik terus kayak gitu. Kalau 2026 buat cewek apa? Jadi kalau 2006 ini itu ada layer yang namanya flow layer. Oke. Jadi flow layer itu hampir mirip kayak butterfly. Tapi nggak iso dikepakno ya. Enggak, cuma dia layernya itu lebih natural dan lebih soft. Soalnya kalau misalnya butterfly terkadang teman-teman customer itu nggak bisa
ngaturnya di rumah, nggak bisa stylingnya di rumah. Oh, oke. Nah makanya flow layer ini dibuat untuk gimana looknya itu tetap butterfly, tapi lebih gampang Dia kan diatur. ngelengkung di sini ngelengkung ngono kan. Lebih gampang diatur dari butterfly. Apa yang bikin butterfly nggak susah diatur di Soalnya dia layernya itu terlalu banyak. Jadi layernya itu Jadi banyak kalau banget. dia kasaran digini no, Ya kayak itu semburat layernya. kadang kayak berantakan gitu. Jadi kalau teman-teman yang males styling gitu kadang kayak nggak cocok. Jadi kalau dia mau misalnya nggak mau tiap butterfly. hari mesti dicatol. Iya, kalau butterfly bagusnya kayak gitu ya. Oke, makanya ini jadi apa? Flow layer. Flow layer. Terus ada apa lagi? Flow layer, terus sekarang itu teman-teman kan lagi suka yang old money style kayak gitu kan. Old money style, dilengkung-lengkung koyo bojone Captain America ngono, lawas-lawas gitu. Enggak. Jadi kalau old money style itu kayak Makro. bukan. Kayak Ibu Rudi. Old money. Ya, enggak. Maksudnya lebih yang kalem-kalem gitu sih potongannya. Oh, oke. Kayak biasanya kan kalau beberapa tahun lalu kan kayak wolf cut, dash cut yang lebih ekstrim. Betul. Kalau ini tuh lebih kalem yang layernya. Kalau cewek itu layernya lebih soft kayak gitu sih. Jadi lebih gampang diatur. Kayak gitu. Oke, tadi tak pikir sungguhan old money. Ibu Rudi cocok. Mekro ibu-ibu ngono. Ya itu tetap ada pasarnya itu. Ibu-ibu kan Mokro-mokro tetap kayak gitu kan. Bener. Itu mesti ngeblow di salon harus kayak gitu. Kalau ibu-ibu. Ya, terus apa lagi? Cewek lagi. Ada Ya 2026? paling itu sih. Dua itu ya. Terus yang selalu tren itu potongan pendek itu pasti. Potongan bob, bondol, kayak gitu. Pasti itu nggak ada matinya potongan itu. Oh, oke. Kalau warna 2026 warna apa? Nah kalau 2026 itu warna-warna yang ya itu tadi karena potongannya soft, warnanya juga soft kayak gitu. Lebih soft lagi. Paling kalau misalnya warna terang itu kayak milk tea kayak gitu sih. Milk tea, rodok semutan rambutnya ya. Milk tea ono bobai enak banget. Milk tea ya. Milk tea berarti Jadi warna-warna ya coklat-coklat terang coklat kayak tapi gini. bata. Iya dong. Nah ini kan milknya kakean. Pokoknya coklat-coklat terang lah. Kayak kopi susu. Ya kopi susu. Oke. Milk tea soalnya lebih coklat lagi. Thai tea lebih orange. Oke, itu lagi pokoknya soft-softnya kayak gitu ya malah. Tapi cukup terang sebenarnya. Iya. Oke. Itu kalau misalnya yang terang kayak gitu ya. Kalau misalnya yang soft ya coklat-coklat kayak gitu. Coklat-coklat biasa. Jadi lebih milih yang low maintenance sih. Customer sekarang kayak gitu. Males ya. Bener. Soalnya beberapa tahun yang lalu itu udah dicekoki yang warna-warna vibrant. Yang warna-warna terang-terang banget kan. Biru, merah. Mereka di rumah males ngaturnya, susah ngaturnya kan. Cepat luntur dan lain-lain. Oleh karena itu di tahun 2026 ini mereka pengen yang lebih gampang diatur, lebih awet. Sampai nanti bosan nanti warna lagi. Iya benar. Ya. Jadi yang mau ngikutin tren langsung datang aja ke mini salon ya. Siap, ditunggu. Bisa di Wisma Permai, di Beratang, Sidoarjo. Di Sidoarjo ya. Jadi itu Ucup sudah satu keluarga potong di mini salon. Iya. Sudah satu keluarga ya. Cocok. Mantap. Cocok. Terima kasih untuk sumbangan omsetnya ya. Terima kasih. Nanti siapa tahu ngudoi mbak-mbak ya soalnya ada yang aku suruh kesini pada nggak mau tuh anak-anak itu. Padahal pikirku kan lucu nih podcast rame-rame sama anak sama. Kayak Nia gitu ya. Iya, ini perjalanan. Iya harusnya. Perjalanan kisah cintanya bersama sopir-sopir truk yang ada di sana. Bersama sopir truk. Berarti wake ya. Oh iya masuk dibahas nang kene rek. Aku ngerti sih mantannya sing di apa teh masuk dibahas nang kene. Ono sing di taksir tukang parkir. Oke. Ini lagi rame nih percintaan tukang parkir iki sekarang. Bukan Nia tapi yang lain. Ya sudah ono ae lah. Nah kayak kamu sekarang kan ada yang buka yang buat ngajar juga tuh, ngajarin orang tuh. Apa namanya? Kalau itu bukan buat ngajarin sih. Karena ada IG sendiri kan kamu. Jadi itu buat edukasi. ya, edukasi sama
biar SOP-nya di mini salon Oh, standarnya itu oke. bisa terus sama. di level yang sama semua gitu loh. Oke, cuman kamu posting. Aku posting buat ya customer itu tahu kalau kita ini juga Oh, oke. terus berkembang kayak gitu. Terus ada edukasi kayak gitu sih. Iya. Jadi, Ya. tapi tidak menutup kemungkinan Tiba-tiba kamu buka kelas. tiba-tiba ada kelasnya. Jadi itu salah satu platform awalnya lah. Gitu. Ya, jadi kalau kamu ngeliat Uflimpic kemarin ada potensi nggak? Selain Pak Hardi tadi ya yang bisa potong kayak gitu, yang lain ada potensi nggak? Semuanya ada Semuanya potensi. Iya. Wah jangan ini besar Itu kepala yang- sing pedal-pedal gitu. Yang tim terakhir itu siapa yang Yang paling terakhir, oh Mas Jebu. Jebu. Oh iya Jebu. Iya. Oh. ya itu juga Itu juga telaten. Ya, memang cukup lama ya memang nggak jadi. cukup lama ya. Tuh, iya makanya yang dipotong. Tapi ya nggak tahu ya karena kan nggak pernah ya. Jadi kan pasti Iya, hati-hati. benar-benar. Jadinya makan waktu lebih Iya. lama gitu. Kamu motong orang paling cepat berapa menit? Paling cepat paling 15 15 menit. 15 Paling menit. cepat. paling cepat. Tapi ada nggak sih orang yang kayak, cepet deh semari. Ada aja. Komplain kok kurang lama nih mas. Kok terlalu cepat gitu ya. Heeh. Ada pernah komplain? Kalau aku nggak ada sih. Nggak pernah ya. Nggak ada sih. Kayak aku ini dipotong 5 menit kau nggak boleh. Cerot terus mari ayam selesai. Kayak suwe kramase bang potongnya. Bisa. Ya. Oke, terima kasih Siap. sudah mampir ke sini, Oke, sudah ngobrol-ngobrol, sudah ngajari motong. Ya besok aku tak ke salon, aku tak nyoba lah hari-hari tak potong lah ya. Ya siap. Ya. Tribal. Iya, tribal ya. Ayo, nanti aku tak nggo clipper ya, tribal ya. Tak bikin jalur balap semut kan. Oke, thank you. Siap. Terima kasih. Ya, aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.